Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kepada yang terhormat Bapak dosen Abror yang senantiasa saya hormati dan yang kami cintai, serta kepada semua teman-teman mahasiswa dari UMNU Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Federal Ayah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan tugas kuliah dengan lancar dan dengan nilai yang bagus. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang bersedia dan mampu memberikan syafaat kepada semua umat zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Mudah-mudahan dengan adanya tugas ini kita semua mendapatkan berkah dan juga manfaat dari apa yang telah ditugaskan dari dosen kepada kita. Pada video kali ini saya isi dengan pembahasan ataupun materi tentang bagaimana sikap seorang siswa ataupun mahasiswa terhadap guru ataupun dosen. Sikap yang baik adalah patuh dan juga nurut dengan apa yang diperintahkan maupun diarahkan dari seorang guru ataupun dosen. Misalnya dari berbagai tugas yang harus dijalankan serta aturan ataupun tata tertib yang harus kita jalani di sekolah ataupun kampus. Selain itu, untuk melaksanakan tugas juga menghormati dan juga mengagungkan seorang guru, karena seorang guru ibarat seorang dokter ya, seorang dokter yang mengobati seorang pasien. Yang namanya pasien juga harus nurut kepada dokternya. Ibarat dosen seorang dokter dan mahasiswa adalah seorang pasiennya. Jadi apabila pasien kok ngeyel ya, maka si dokter pun juga malas untuk mengobati pasien tersebut. Terus apa tujuan kita dalam tugas seperti ini, yaitu untuk melatih berbicara dan juga etika dalam mengajar, khususnya mengajar untuk peserta didik dan juga ngobrol atau interaksi sosial dengan kata yang baik dan juga benar. Walaupun dalam pembahasan kali ini yang bertema antara interaksi seorang guru ataupun dosen dengan mahasiswa dan juga tentang mengajak kepada kebaikan, karena seorang guru tidak mungkin mengajak kepada keburukan ya. Yang namanya mengajarkan kepada keburukan tidak patut dilaksanakan oleh seorang guru, karena singkatan dari guru banyak sekali dipanjangkan ataupun diartikan sebagai digugu dan ditiru. Maka dari itu perlu kita pahami dan jangan sampai kita langgar dan jangan sampai kita cemarkan. Sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya atau anak didiknya. Dalam agama Islam ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, man dalla ala khairin kafa'alihi. Adapun seseorang dalla yang menunjukkan ala khairin kepada kebaikan, kafa'ilihi, maka akan diberikan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan. Misalnya Bapak dosen seperti Bapak Abror ini memberikan tugas kepada kita semua untuk berbicara tentang hal-hal yang positif dan juga berfaedah. Kok misalnya orang yang mendengarkan itu kok mengamalkan ataupun mengungkapkan dan juga memberikan faedah atau manfaat kepada orang yang mendengarkan, maka Bapak Abror ini juga mendapatkan pahala yang pahalanya itu sama dengan orang yang memberikan fatwa ataupun obrolan tersebut. Seperti itu bisa digambarkan ya.
Ibaratkan kita bila dicontohkan dalam keagamaan seorang kiai yang mengajak kebaikan kepada jamaah ataupun santrinya. Nah, secara tidak langsung apabila anak kok mengerjakan ibadah yang mana ibadahnya adalah ajaran ataupun ilmu yang diajarkan dari seorang kiai, maka kiai tersebut pun mendapatkan pahala yang sama dengan seorang santri yang mengerjakan ibadah tersebut. Contoh, ada seorang kiai mengajarkan Al-Quran membaca surat Al-Fatihah, yang mana kita tahu apabila membaca Al-Fatihah kita akan mendapatkan pahala per hurufnya. Itu dalam agama Islam disebutkan per hurufnya itu setara dengan 1 dirham. 1 dirham itu ya dirupiahkan nggak tahu lah ya, yang penting itu banyak. Lah kok ketika anak tersebut yang diajarkan oleh kiai bisa membaca Al-Quran 1 huruf 2 huruf sampai lancar dalam Al-Quran tersebut, maka sang kiai pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan anak ketika membaca Al-Quran. Si anak mendapatkan pahala, orang yang mengajarkan juga mendapatkan pahala. Dan bukan hanya dalam pendidikan agama, dalam pendidikan sosial ataupun ilmu sekolah ataupun ilmu formal juga demikian. Apabila kita mendapatkan ilmu dari seorang dosen, seorang guru, terus bermanfaat bagi kita, terus semisalkan bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi kita untuk memberi nafkah, mencukupi keluarga, maka kita juga akan mendapatkan pahala dan dosennya pun mendapatkan pahala. Sekian dari saya, segala kesalahan dari tutur kata yang kurang pantas ataupun isi yang mungkin kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dari saya, Abdul Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.